Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Nah, ini orangnya yang ditunggu udah datang mandi padahal, tapi malah orangnya sudah datang. Nah, ini sudah pukul 7:30 ya teman-teman, mau maghrib baru mau sampai. Oke teman-teman, kita buka pintu dulu, mau dimasukkan ke dalam. Semoga semua teman-teman di rumah pada sehat ya. Begitu juga dengan Mbak Ica, alhamdulillah sehat. Mbak Ica ini mau siapkan semuanya, mau Mbak Ica beres-beres, mau Mbak Ica singkir-singkirkan biar barangnya bisa masuk. Katanya hari ini mau dikasih banyak tapi nggak tahu. Nah ini tokinya lihat gimana Mbak Ica buatnya, oke tak oke, katanya oke. Alhamdulillah udah diuji baru dua kali, tapi alhamdulillah sudah diberi kepercayaan oleh bosnya. Dan Mbak Ica katanya mau dikasih 15 kotak loh, biasanya cuma 3, 2 ya, cuma 2 kali. Ini yang ketiga kalinya udah dikasih 15 kotak. Bagaimana lagi tuh, Kek? Pergi apa aja? Ini saya buat 2 hari lebih saja lah. Nah teman-teman, bosnya kecapean, keletihan karena banyak yang diturunkan. Biasanya dia bawa anak buah, hari ini nggak bawa, jadi ya letih sendiri. Hehehe, kasihan deh. Mbak Ica nggak bisa tolongin karena Mbak Ica tak mau angkat berat-berat dulu ya. Yang itu. Orang mau juga lagi. Oke, sini 54. Lanjut Mbak Ica di pagi harinya mau minum yang udah Mbak Ica rebus ya, biasa seperti biasa ramuannya ya teman-teman. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya aktivitasnya hari ini lancar ya teman-teman. Ini sudah pagi menjelang siang. Mbak Ica semalam biasa ya agak ngelembur sedikit, jadi tidurnya bangunnya kesiangan. Setelah sholat subuh Mbak Ica tidur lagi seperti biasa. Mbak Ica udah lapar, jadi minum dulu ini sebelum makan ya. Ini nanti sedap ya teman-teman, seger di badan kalau habis minum ini. Mbak Ica campur madu. Tadi Mbak Ica bangun tidur sembahyang, jadi Mbak Ica udah nyolokin nasi beras, jadi ini udah matang, mau Mbak Ica matikan ya, udah terlalu lama, jadi Mbak Ica korek-korek nih nasinya dulu ya teman-teman. Teman-teman, temenin Mbak Ica masak ya hari ini ya. Mbak Ica mau masak apa ya kira-kira, bingung. Mbak Ica mau keluarin dulu, mau Mbak Ica lihat apa yang ada ya teman-teman. Mbak Ica masaknya seadanya saja karena Mbak Ica banyak kerjaan ya. Mbak Ica lihat dulu semua sayur-sayuran ada apa lagi ya teman-teman. Mbak Ica terkadang tuh lupa masih ada apa, masih ada timun. Oh kira-kira
kayaknya Mbak Ica mau masak buncis saja deh, karena Mbak Ica masih ada tuki besar, kayaknya enak gitu ya kalau masak tuki besar dengan buncis. Mau Mbak Ica potong-potong dulu ya teman-teman, potongnya ya secepatnya aja ya teman-teman. Yeay. Nah ini udah siap, udah selesai teman-teman. Buncisnya kurang lebih seperti ini. Lanjut Mbak Ica mau potong ini apa namanya, toginya. Kalau di sini toge besarnya kayak gini teman-teman. Nah yang orang Indonesia mungkin nggak tahu, toginya itu banyak rambutnya segini panjang-panjangnya teman-teman. Jadi Mbak Ica potong dulu ya bulu-bulu yang panjang ini. Jadi Mbak Ica nanti tinggal ini mau ditambah lagi sedikit lagi lah biar agak banyak sedikit masaknya gitu ya teman-teman. Tuh liatin panjang sangat itunya, akarnya ya teman-teman. Nah ini segini aja kayaknya udah cukup ya teman-teman. Nah segini aja. Lanjut Mbak Ica potong di sini seperti biasa ya, ada cabai merah, cabai hijau, cabai merah besar, dan juga bawang putih, bawang merah. Itu aja ya andalan Mbak Ica masak seperti ini saja, sederhana saja. Nah ini udah siap potong cabenya, dan di sini Mbak Ica datik sedikit tempe mau Mbak Ica masukkan juga ya nanti teman-teman, biar agak banyak dan agak enak. Ini tempenya agak semangit ya teman-teman, agak sudah kemasakan gitu ya teman-teman, tapi ini biar tambah sedap gitu. Kalau tempe agak terlalu masak itu kalau dicampurkan masakan jadi enak. Udah siap, lanjut Mbak Ica cuci semua bahan yang mau Mbak Ica masak ya, biar bakterinya hilang semuanya. Lanjut Mbak Ica mungkin mau dadar telur aja ya teman-teman buat lauknya, jadi simple aja masaknya hari ini ya. Goreng telur 1 biji aja ya teman-teman, dan tidak lupa dikasih garam dan juga perasa bubuk, nggak usah pakai ajinomoto, seperti ini saja. Nah ini telurnya udah mateng, jadi mau Mbak Ica lanjutkan sayur buncis yang tadi udah Mbak Ica potong, yang udah Mbak Ica siapkan. Tapi sebelumnya Mbak Ica mau goreng tempenya dulu ya teman-teman, biar agak kuning-kuning gitu ya, agak enak, harum sedikit. Nah ini tempenya udah matang, Mbak Ica angkat. Selanjutnya Mbak Ica mau goreng bumbu yang udah dipotong-potong. Goreng bawangnya dulu sampai harum dan wangi.
Nah ini Mbak Ica masukkan cabai dan cabai besar sampai kecilnya karena udah wangi ya. Dan Mbak Ica masukkan toge yang udah dipotong dan dicuci. Lanjut Mbak Ica masukkan buncisnya, masukkan sekali saja ya teman-teman karena sama-sama kerasnya. Jangan lupa dikasih garam, gula, ajinomoto, dan juga kaldu bubuk atau perasa bubuk ya. Jangan lupa diaduk-aduk dan jangan lupa dicek rasa ya. Warnanya bagus, cantik, wangi. Tempenya Mbak Ica udah masukkan tadi, lupa kalian videonya. Nah ini sayurnya udah matang teman-teman, siap disajikan ataupun siap disantap. Yuk makan yuk, sarapan ke siang-siangan. Udah siang ya teman-teman. Nah teman-teman, sederhana sekali ya masakan Mbak Ica hari ini, simple, yang penting enak. Di sini cuman ada telur dadar dan juga sayur yang udah Mbak Ica masak tadi, dan di sini ada air minum yang Mbak Ica buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajatan wa qina adzabannar. Amin. Minum dulu biar seger. Yuk makan yuk, mari makan yuk. Oh lala maknyus. Makan seadanya, semoga berkah barokah, amin. Rezeki hari ini tetap disyukuri dan dinikmati biar rasanya itu tetap enak dan mantap. Inilah anak-anak rantau yang makanannya seadanya saja, yang penting kenyang ya teman-teman. Cukup ada sayur dan lauk saja. Mbak Ica males mau makan masak yang berat-berat karena biasa kerjaan Mbak Ica numpuk, mumpung lagi cuti Mbak Ica selepas ini pun mau kemas-kemas rumah juga ya teman-teman. Jadi ya biasalah, maklum perempuan gitu ya, hehehe. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin kalau belum beres pun belum bisa berhenti ya kerjaannya. Jadi macamnya seperti biasalah, Mbak Ica pun seperti itu juga. Kira-kira di rumah teman-teman masih ngapain? Ayo, udah pada masak belum? Udah pada makan belum? Mungkin teman-teman di rumah udah pada leyeh-leyeh, udah pada istirahat lagi ya teman-teman. Tidak seperti Mbak Ica yang seperti inilah Mbak Ica di perantauan, ada malesnya, ada rajinnya gitu ya teman-teman. Hidup sendirian jadi ya seininya saja teman-teman gitu. Nah teman-teman, liatin Mbak Ica kalau makan selalu nggak ada sisanya ya. Ya Rabbi maklum, Mbak Ica nggak suka kalau membuang-buang ataupun membazirkan makanan habis tanpa sisa. Minum dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, mau Mbak Ica lanjutkan lagi pekerjaan yang lain. Terima kasih. Lanjut Mbak Ica kemas-kemas dulu ya, sambil cuci pinggan yang udah tadi Mbak Ica pakai. Jadi langsung Mbak Ica cuci biar langsung bersih gitu ya teman-teman, karena Mbak Ica nggak mau nanti banyak lalat gitu. Kalau udah bersih kan langsung enak nanti buat kerja yang lain bisa tenang gitu ya teman-teman.
Setelah cuci piringnya udah siap, Mbak Eja lanjutkan untuk mengelap-ngelap supaya minyaknya juga bisa hilang, semua bersih ya, kinclong gitu ya teman-teman. Nanti mau pakai juga lagi enak kalau sudah dipakai. Ini Mbak Eja mau buang sampah ya, biar nggak busuk, langsung Mbak Eja buang saja sampahnya. Nah ini teman-teman mau Mbak Eja buang kayunya ini yang buat masukkan motor. Ini semalam itu sama orang tuki yang buat kerja Mbak Eja itu pijak sampai patah semua, jadi mau Mbak Eja buang sekalian, mau Mbak Eja sapu sekalian ya teman-teman, supaya bersih dan rapi. Sekalian Mbak Eja sapu semua di depannya biar bersih gitu ya teman-teman, karena angin terlalu banyak, jadi biasanya itu ada daun-daun masuk gitu. Mbak Eja sapu sekalian dulu ya. Alhamdulillah udah siap, udah bersih. Mau Mbak Eja buang dulu nih, mau pakai plastik ya biar enak. Dan ini Mbak Eja sampahnya sekalian masukin plastik. Lanjut Mbak Eja mau mengerjakan pekerjaan Mbak Eja. Di sini banyak sekali ya pekerjaan Mbak Eja. Jadi mau nyicil-nyicil gitu ya teman-teman. Ini kerjaannya tidak diharuskan karena ini cuma buat sambilan saja. Kalau Mbak Eja mau Mbak Eja buat, kalau enggak ya namanya ya buat sambilan gitu aja ya teman-teman. Kalau di waktu nganggur, di waktu nggak ada kerja, cuti gitu aja. Ini tidak dipaksa harus sekian hari itu enggak, jadinya nyantai aja gitu ya teman-teman. Alhamdulillah bosnya udah percaya dengan Mbak Eja, akhirnya dikasih segini banyaknya, berapa tumpuk ya teman-teman, katanya supaya nanti dapat uangnya kelihatan juga ya, mudah-mudahan amin, rezeki buat jajan anak soleh di kampung ya. Sedikit-sedikit semoga berkah barokah, bisa bermanfaat juga ya, bisa membantu. Ini kalau rajin ya teman-teman, sebetulnya lumayan juga sih gitu ya teman, kan karena Mbak Eja buat sambilan aja, jadi nggak tahu kapan habisnya gitu ya, hehehe ya, hitung-hitung buat beli kopi es gitulah, hehehe. Lumayan sih, daripada nganggur kalau nggak pergi-pergi mana-mana ya, ini kerjaan Mbak Eja di rumah ya, dapat 1-2 biji kan lumayan ya teman-teman, daripada ya tengok handphone sampai mata tuh sakit, betul-betul sakit. Jadi aktivitas buat di rumah gitulah teman-teman. Terkadang itu orang bilang, buat apa kerja jauh-jauh di perantauan di Malaysia, kerjaannya cuma seperti ini ya, yang penting kerjaan itu halal, berkah barokah, walaupun sedikit dikumpul-kumpulkan lama-lama kan menjadi bukit ya, nggak mungkin kita kerja langsung wah, apalagi seperti Mbak Eja ini nggak ke sekolah, nggak ada pengalaman yang macam mana gitu, jadi ya seadanya kerjaan itu, yang penting bisa mencukupi, tetap disyukuri, walaupun terkadang bos Mbak Eja itu kayak ngici gitu ya, nggak apa-apa lah, tapi ya gimana ya, Mbak Eja juga kan tahu sendiri ya teman-teman, nggak bisa diem orangnya, jadi ya kayak gini.
bukannya tidak mensyukuri, semua Mbak Eja syukuri alhamdulillah. Tapi kalau ada kerjaan lain, ada yang lebih, kenapa tidak ya teman-teman. Kalau kita masih mampu gitu, nanti kalau sudah tua ya kita duduk di rumah saja. Ini kerjaannya itu sangat mudah ya teman-teman, cuman dirangkai-rangkai aja dengan benang dan jepit gitu aja sih, cuman simple. Cuman kadang itu sakit tangan dan pinggang karena Mbak Eja itu kurang ini udah tua ya teman-teman, jadi pinggang Mbak Eja selalu sakit gitu ya, mungkin karena kurang minum, karena Mbak Eja selalu lupa dengan air gitu ya teman-teman, harap dimaklumi. Ini udah siap ya teman-teman, dan alhamdulillah Mbak Eja sekarang udah agak cepet buat kerjanya, jadi ya lumayan juga sih. Nah teman-teman, ini udah siap, udah bisa ditali, diikat gitu ya. Selepas itu sudah teman-teman, udah segini aja kerjaannya, kayak gini aja, mudah, cepet dan enak. Cuman kita kadang malas aja gitu ya buatnya. Mbak Eja sebentar aja, nah macam ini saja. Nah teman-teman, Mbak Eja udah buat segini banyaknya ya teman-teman. Waktunya Mbak Eja rehat dulu ya teman-teman, capek. Alhamdulillah udah lumayan dapat banyak sedikit. Mbak Eja mau ngemil dulu ya teman-teman. Kebetulan di sini masih ada limau, jadi Mbak Eja mau makan buah aja dulu ya teman-teman. Sambil lihat handphone dulu sekejap, takut ada yang ngechat gitu ya teman-teman, ataupun kawan yang ngechat gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sana, di luar sana udah pergi jalan-jalan ya. Mbak Eja nih di rumah aja hari ini, duduk di rumah saja, hehehe. Tidak ada aktivitas lain kecuali kerjaan Mbak Eja yang ada di rumah gitu ya teman-teman. Telepon anak tadi nggak diangkat ya teman-teman, mungkin karena masih sekolah gitu ya teman-teman. Biasanya dia rajin flash. Hehehe, Mbak Eja terlupa tadi bangun tidur, langsung bangun aja. Mbak Eja nggak kemas kamar, jadi Mbak Eja kemas sikit-sikit aja lah. Nggak apa-apa lah, satu orang saja, jadi ya beginilah. Karena Mbak Eja tadi bangun tidur langsung ke belakang gitu ya, langsung ke dapur, jadi ya nggak apa-apa lah, kemas ada-adanya saja gitu. Nanti pun mau ditidurin lagi. Nih bergulingan entah kemana, berantakan kalau Mbak Eja tidur ya teman-teman. Udah kayak kebu kalau tidur. Hehehe. Alhamdulillah udah selesai kerjaan Mbak Eja. Terima kasih. Oke teman-teman, semuanya mungkin ini saja video dari Mbak Eja. Semoga terhibur walaupun sederhana. Apabila banyak kesalahan kekurangan membuat videonya, Mbak Eja minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, follow dan juga di share. Assalamualaikum, bar, saya Rangeong.